salam jumpa di pembelajaran fisika. Di masa corona ini kita tetap menjaga kesehatan, stamina tubuh dengan tetap di rumah, makan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian jangan lupa untuk berolahraga. Hari ini kita akan membahas fisika yang berjudul usaha, energi, dan daya. Pertama kita bahas bab usaha. Usaha adalah hasil kali gaya dengan perpindahan. Di dalam kehidupan sehari-hari, pengertian usaha adalah melakukan suatu kegiatan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Rumus daripada usaha adalah W sama dengan F dikali S. Kalau usaha dipengaruhi sudut, maka rumus menjadi F kosinus theta dikali S, di mana F adalah gaya Newton, S adalah perpindahan satuannya meter, sedangkan W adalah usaha satuannya joule. Setiap kita berusaha, wajib ada yang berpindah. Misalnya saja, dari tidak tahu, akhirnya kita menjadi tahu. Dari bodoh menjadi pintar. Ketika kita belajar, kita berusaha untuk menjadi pintar. Ada yang berpindah. Tetapi ada usaha sama dengan nol, yaitu ketika kita mendorong dinding. Ketika kita melakukan usaha dengan mendorong dinding, pasti dinding tidak akan mengalami perpindahan. Itulah dia usaha sama dengan nol. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu energi. Energi ini sangat penting untuk melakukan usaha. Tanpa energi, kita tidak akan bisa melakukan usaha. Energi ini adalah yang tersimpan dari dalam, yang dapat melakukan aktivitas kita, memperingan aktivitas kita, dan membuat kita semangat melakukan aktivitas kita. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Banyak macam-macam energi, misalnya energi matahari, energi cahaya, energi listrik, energi kimia, energi nuklir, energi potensial gravitasi bumi, energi pegas, energi mekanik. Nah, tapi kita di sini hanya mau belajar energi potensial, gravitasi bumi, kemudian pegas, kemudian kinetik, kemudian mekanik. Kita batasi sampai di situ. Energi ini tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya mengalami perubahan bentuk. Itu disebut sebagai hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya mengalami perubahan bentuk. Misalnya, energi listrik mengalami perubahan bentuk menjadi energi cahaya. Energi cahaya mengalami perubahan bentuk menjadi energi panas. Atau misalnya kita masing-masing memiliki handphone. Supaya handphone dapat digunakan, maka di sana ada namanya perubahan bentuk energi, yaitu ketika kita tidak mempunyai baterai atau lowbat, maka pertama kali kita kerjakan yaitu mencarger handphone dari listrik, maka mengalirlah energi listrik, kemudian berubah menjadi energi kimia, kemudian berubah menjadi energi cahaya, kemudian berubah menjadi energi panas. Kalau sering-sering berjam-jam kita pakai, handphone akan menjadi panas. Itulah dia energi mengalami perubahan bentuk. Yang pertama kita bahas energi potensial.
yaitu energi yang masih tersimpan. Rumusnya M kali G kali H. Ini disebut juga sebagai energi potensial gravitasi bumi. M adalah massa kilogram, G percepatan gravitasi bumi, meter per sekon pangkat 2 satuannya. Karena energi ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi atau dipengaruhi oleh tinggi daripada suatu benda. Contohnya ialah contohnya yaitu apa? Air terjun. Pada air terjun terdapat dia energi potensial gravitasi bumi karena air terjun memiliki ketinggian. Kemudian kita masuk kepada energi potensial pegas. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat pegas. Contohnya yaitu sok sepeda motor, atau juga pada mobil ada namanya pegas, atau kalau kalian punya adik kecil ada dia namanya ayunan. Itu semua terbuat dari pegas. Fungsi pegas adalah untuk menahan kejutan atau menahan beban supaya lebih ringan. Kalau tidak ada pegas ini, maka ketika kita naik sepeda motor atau lainnya tidak nyaman. Nah, yang pertama kali menemukan pegas adalah Hooke, sehingga terkenallah hukum Hooke-nya, yaitu F sama dengan K dikali delta X. Jikalau dalam bahasa Indonesia, hukum Hooke berbunyi yaitu gaya berbanding lurus dengan konstanta pegas dan pertambahan panjang daripada benda tersebut. Sehingga rumus energi potensial pegas menjadi EP sama dengan setengah K dikali delta X pangkat 2, di mana K adalah konstanta pegas Newton per meter, delta X adalah pertambahan panjang meter, EP adalah energi potensial, satuannya Joule. Kemudian kita lihat lagi energi berikutnya, yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pengaruh geraknya. Rumusnya EK sama dengan setengah M V pangkat 2. Misalnya kita hendak menembak burung, maka ketika senapan kita berisi peluru tersebut, kita tarik pelatupnya, maka peluru akan menempel daripada burung tersebut sehingga burung itu mati. Nah, di mana energinya? Energi tadi itu yaitu ketika peluru keluar dari sarang daripada senjata api tadi atau senapan tadi, kemudian menembus daripada burung sehingga burung itu mengalami cedera. Maka keterangannya, M adalah massa satuannya kilogram, V kecepatan meter per sekon, EK adalah energi kinetik atau Joule. Yang terakhir adalah energi mekanik, yaitu hasil jumlah antara energi potensial dengan energi kinetik. Kita rumuskan dia sebagai EM sama dengan EP tambah EK, dengan EM energi mekanik atau Joule. Kita masuk kepada daya. Usaha, energi, dan daya merupakan kakak beradik. Kalau ada usaha, maka harus ada energi. Kalau ada energi, maka harus ada daya. Apa fungsi daya? Fungsi daya adalah mempercepat supaya kita bisa melakukan usaha lebih ligat lagi. Jadi daya adalah kecepatan untuk melakukan usaha. Supaya kita tidak tertinggal oleh orang-orang lain, maka haruslah kita menggunakan daya. Itu sebabnya di rumah kita selalu menggunakan pakailah daya, bukan rinso. Kenapa demikian? Karena supaya lebih cepat membersihkan kotoran pada baju yang melekat. Jadi rumus daripada daya adalah P sama dengan W per T. Untuk apa belajar daya? Daya ini kita gunakan untuk menghitung nantinya berapa yang kita gunakan barang-barang elektronika setiap bulannya di rumah kita. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi dibodoh-bodohi oleh orang PLN dengan belajar yang namanya daya ini. Nah, di situ ada W adalah usaha, satuannya Joule, P adalah daya, satuannya Watt.
dengan catatan 1 kWh adalah 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. kWh itu ialah kilowatt per hour, kilowatt hours, maaf ya. kWh itu adalah kilowatt hours. Jadi 1 kWh itu yang kita gunakan setiap harinya di dalam rumah kita menggunakan alat elektronika, misalnya kipas angin, kulkas, mesin cuci, rice cooker, handphone, maka 1 kWh itu nilainya sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Nah, di situ ada 1 HP. 1 HP yaitu horsepower atau daya kuda, nilainya 746 watt. Kenapa dibuat daya kuda? Karena kuda itu memiliki energi yang luar biasa. Terakhir ada efisiensi daya. Efisiensi daya ini rumusnya daya keluaran per daya masukan dikali 100%. Jadi setiap mesin memiliki efisiensi. Tetapi mesin-mesin itu tidak pernah ada yang 100%. Coba kita lihat, sekalipun HP mau canggih, harganya mahal, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Atau kau punya sepeda motor atau mobil, sekalipun itu mahal, tetapi pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Misalnya Beat bagus, tetapi ada kelemahannya. Kemudian ada juga kelebihannya. Kelebihannya kita tidak masukkan gigi, langsung jalan. Tetapi kekurangannya juga ada, bahwa dia tidak tahan kalau dibawa dengan jarak yang begitu jauh. Nah, kemudian kita masuk kepada contoh soal. Ada 3 contoh soal di sini Bapak buat. Pertama contoh soal untuk usaha, kemudian energi, dan kemudian yaitu untuk daya. Contoh soal. Yang pertama, hitung usaha bila diketahui gaya 20 Newton dan perpindahan 10 meter. Yang kedua, sebuah benda masanya 200 kg diangkut mobil dengan kecepatan 20 meter per sekon. Hitung energi kinetik yang dialami mobil itu. Yang ketiga, Alwi berlari dengan menggerakkan daya rata-rata 400 watt. Ketika menempuh jarak 200 meter dalam 10 sekon, hitung gaya rata-rata. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah soal nomor 1. Biasakan para siswa semua, untuk membuat atau mengerjakan soal fisika, langkah pertama kita kerjakan ialah diketahui. Apa saja diketahui? Yaitu segala sesuatu yang berbentuk angka. Diketahui F sama dengan 20 Newton, S sama dengan 10 meter. Ditanya adalah W. Maka jawab W sama dengan F dikali S, yaitu 20 kali 10, hasilnya 200. Kemudian soal nomor 2, diketahui M 200 kg, V sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian ditanya Eka, maka kita jawab Eka sama dengan setengah MV pangkat 2. Setengah kali 200 dikali 20 pangkat 2. Kuadratkan 20 kali 20 menjadi 400. Dikali 200 menjadi 80.000. Bagi 2 hasilnya 40.000 Joule. Itulah dia soal untuk energi kinetik. Kemudian kita masuk pada nomor 3. Diketahui P sama dengan 400 watt, S sama dengan 200 meter, T sama dengan 10 detik. Ditanya adalah F. Maka kita jawab P sama dengan F W per T, atau F kali S per T. Kita lihat, kita buat, ubah, F keluarkan, masukkan P kali T per S. P-nya berapa? 400. T-nya berapa? 10. S-nya 2. S-nya berapa tadi, nak? S-nya yaitu 200 ya. Bukan 10. Ada kesalahan tadi sini, nak. Bukan 10, melainkan S-nya adalah 200 meter. Maka ini menjadi 4000 dibagi 200. Ayo, berapa, nak? 4000 dibagi 200. Hasilnya ialah berapa? Ada yang tahu? 4000 dibagi 200, yaitu menjadi 2. Berapa, nak? Oke, menjadi 20 Newton ya, karena iya 20 Newton.
Nah, itulah dia untuk contoh soal dan usaha dan energi. Tugas kalian di rumah adalah yang ini ya nak, 1, 2, dan 3. Nanti Bapak akan berikan tugas yang lainnya melalui buku. Nanti Bapak fotokan untuk kalian supaya perbendaharaannya di dalam soal fisika lebih banyak lagi. Jikalau ada yang belum tidak jelas, boleh ditanyakan kepada Bapak ya nak, jangan sungkan-sungkan supaya kalian semakin pintar. Kendati pun kita masih dalam COVID-19, kita tetap semangat untuk belajar, memberikan yang terbaik kepada hidup kita, kepada diri kita, kepada masa depan kita. Jayalah pendidikan, semangat terus. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.